Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat gue se-Nusantara. Jumpa lagi guys di channel Yusuf SF. Kali ini kita melaksanakan gue belusukan, dan kita akan bahas tentang dunia persepedahan guys. Tetap semangat ya guys, jangan kendor guysnya, dan jangan lupa bahagia. Semangat, gitu. Hai sahabat guys, kali ini kami akan membahas bersepeda di turunan dengan aman. Apakah kamu memegang erat rem pada saat menghadapi jalan turunan? Atau perut terasa mual ketika sepeda melaju sangat kencang ketika turunan tajam? Jangan khawatir ya guys, kamu tidak sendirian. Oke, sambil goes guys. Jalan menanjak capek, jalan turunan takut. Jalan turunan memang bisa menjadi tantangan tersendiri karena sangat riskan dengan kecelakaan jika sepeda tidak terkontrol dengan baik. Tetapi dengan mempelajari cara yang aman dan efektif, kita bisa menikmati rasa terbang ketika meluncur ke bawah, baik dengan sepeda balap ataupun sepeda gunung guys. Goes dan goes. Ketika bersepeda dan bertemu dengan jalan turunan, biasanya rasanya lega. Tetapi bagaimana kalau jalan turunan itu panjang dan curam guys? Mantap jalurnya guys. Kita lanjut goesnya. Kita sering melihat orang bersepeda dengan posisi tubuh yang aneh pada saat jalan menurun. Yang satu merunduk di atas top tube sampai muka sejajar dengan tangan di handlebar guys. Yang lain memundurkan pinggang sampai di belakang sadel dengan perut yang berada di atas sadel. Atau ada juga yang seperti pesepeda pro duduk di atas top tube dan dengan posisi kepala menunduk yang sedikit berada di atas roda depan guys. Lantas, bagaimana caranya untuk menyeimbangkan resiko keamanan, kecepatan saat bersepeda di turunan? Asik jalurnya guys. Kita lanjut goesnya. Santai, rileks, tenang. Ini adalah saran paling penting dan paling manjur. Pikiran yang panik atau tidak fokus ditambah badan yang kaku akan mengacaukan segalanya. Jika perlu, berhenti sejenak di puncak jalan. Tarik nafas untuk menenangkan badan dan pikiran sejenak. Bahu yang kaku dan tegang mengerem pada saat di tikungan adalah dua kesalahan yang paling umum dan paling sering dilakukan pesepeda di jalan yang menurun guys. Asik jalurnya. Kita ngejalur ya guys sambil membahas selanjutnya. Posisi tangan yang lurus terhadap stang sepeda akan membuat setiap getaran atau guncangan dari jalan ditransfer ke stang. Lemaskan bahu sedikit dan tekuk lengan sedikit untuk menyerap dan menahan getaran agar tidak sampai ke stang sepeda. Dan kita akan mendapatkan kontrol yang lebih baik, bernafas lebih pelan dan dalam untuk memaksimalkan oksigen yang masuk ke dalam otak dan otot tentunya guys. Keren. Kita ngejalur sambil membahas dunia persepedahan guys. Cara sederhana untuk melatih ketenangan adalah berlatih di jalan turunan yang sudah familiar atau sering kita lewati guys. Mulailah dengan kayuhan yang pelan, lalu tingkatkan pada kecepatan yang masih terasa aman dan nyaman di jalan turunan tersebut dan menikung. Ketika kita sudah bisa menguasai turunan ini, kita bisa mencoba melakukan hal yang sama pada jalan yang lain. Dan selalu ingat untuk santai, rileks, dan tenang tentunya guys. Yang berikutnya guys, posisi tubuh.
Posisi yang merunduk pada saat turunan mempunyai dua keuntungan. Yang pertama, tentu saja meningkatkan aerodinamika, mengurangi hambatan angin dan menerpa muka. Akan meningkatkan kecepatan pada saat menurun. Itulah kenapa banyak pesepeda yang merunduk atau membuat badan sekecil mungkin untuk mengurangi hambatan udara. Yang kedua adalah dengan membuat posisi badan yang rendah. Membuat titik berat pusat massa pada sepeda lebih rendah menghasilkan support yang lebih kuat dan lebar. Seperti menikung pada sepeda yang tinggi sekali dengan sepeda yang rendah. Sepeda yang rendah terasa lebih aman karena terasa lebih menempel ke jalan, guys. Sambil goes dan goes. Carilah posisi yang masih aman dan untuk mengontrol stang sepeda. Pastikan juga 1 atau 2 jari masih ada di tuas rem untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan tentunya ya guys. Yang berikutnya guys, kita sambil goes, goes dan goes. Lihat jalan di depan. Menunduk bukan berarti tidak melihat ke jalan. Kita harus selalu memposisikan tubuh di mana kita masih bisa melihat ke arah jalan, di mana kita akan keluar dari tikungan atau paling tidak 30 meter di depan sepeda kita ya guys. Sehingga jika ada jalan rusak atau lainnya, kita bisa mengantisipasi dari jalan yang aman. Ketika kita fokus pada jalan, badan secara alami akan bergerak untuk mengikuti arah jalan. Pada saat menikung, jangan lihat ke ujung jalan, tetapi ikut tikungannya. Luar biasa jalurnya guys. Goes, goes dan goes. Kita lanjut yang berikutnya guys. Posisi kaki di tikungan. Ini adalah skill khusus yang perlu dilatih dan dibiasakan agar menjadi otomatis. Ketika berada di tikungan, posisikan kaki terluar lurus dan gunakan berat badan untuk membantu mengayuh pedal. Jika belokkan ke kiri, kaki kanan yang lurus. Jika belokkan ke kanan, kaki kiri yang lurus. Teknis ini akan membantu untuk menjaga keseimbangan pada tikungan yang tajam sekalipun. Apalagi dikombinasikan dengan posisi badan yang menunduk guys. Karena pusat massa sepeda akan semakin rendah. Untuk menikung yang tajam dan cepat, posisi sepeda dan badan mungkin bisa menjadi sangat miring. Ketika begini, posisikan crank ARM di posisi jam 3 dan jam 9 guys, atau sejajar dengan permukaan jalan untuk menghindari pedal tersangkut atau terseret ke permukaan jalan tentunya guys. Tetap berjalur ya guys. Yang berikutnya guys, duduk atau tidak. Tergantung pada panjang kaki dan tangan pada pesepeda. Untuk pesepeda yang bertubuh mungil, lebih baik tetap di tempat duduk. Tetapi untuk pesepeda yang bertubuh panjang, bisa duduk di top tuk atau mundur dan memposisikan perut di atas sadel. Kekuatan dan kontrol atas sepeda serta penglihatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum keluar dari tempat duduk. Safety first. Kita lanjut ya guys, sambil goes. Turunan bukan waktu untuk beristirahat. Jalan yang menurun bisa menjadi waktu untuk recovery, tetapi tidak menghentikan kayuhan atau beristirahat. Secara biologi, jika otot kaki berhenti bekerja untuk waktu yang cukup lama setelah bekerja keras, maka asam laktat akan masuk ke otot kaki dan kaki akan terasa lebih berat ketika mulai mengayuh lagi. Untuk menghindari ini, tetap kayuh pedal tanpa harus memaksimalkan tenaga agar tetap menjaga sirkulasi darah dan oksigen pada kaki ya guys. Mantap jalurnya.
didukung oleh cuaca yang sangat cerah tentunya guys. Goes dan goes. Yang berikutnya guys, yaitu rem sepeda. Ada dua rem pada sepeda yang bisa kita gunakan untuk mengurangi kecepatan. Gunakan secara seimbang untuk menjaga beban dan performa rem. Serta rem yang terlalu panas, jangan hanya menggunakan satu rem saja untuk mengurangi kecepatan pada turunan yang panjang tentunya ya guys. Seperti yang dikatakan di atas, mengerem di tikungan bukanlah teknik yang paling efektif, tetapi gunakan rem sebelum tikungan. Ingat ya guys, sebelum tikungan untuk mengerem. Ukur kira-kira kecepatan yang cocok dengan kemampuan kita pada tikungan di depan kita. Kurangi kecepatan sebelum masuk tikungan, dan pada saat tikungan biarkan sepeda meluncur tanpa mengubah kecepatannya lagi guys. Menggunakan rem pada saat berbelok bisa berbahaya. Gaya dorong sepeda tidak sejajar dengan arah jalan, yang akan membuat kontrol sepeda yang berubah dan tidak normal. Ban sepeda lebih mudah untuk slip, drift, atau ngepot guys. Cara lain untuk mengurangi kecepatan sepeda tanpa rem adalah dengan mengurangi aerodinamika, yaitu dengan duduk tegak atau berdiri pada pedal. Badan akan seperti parasut yang menahan laju sepeda karena hambatan angin yang lebih besar tentunya guys. Mantap guys jalurnya. Yang berikutnya guys, kita sambil goes, yaitu rem darurat pada saat turunan. Secara garis besar, teknik yang digunakan sama saja dengan teknik rem darurat pada jalan mendatar, tapi dengan cara yang lebih halus karena bisa mengandalkan rem depan untuk menghentikan sepeda dengan cepat. Yang kesatu, posisikan badan ke belakang sejauh mungkin dengan tetap mengontrol handlebar atau tuas rem dan menjaga pandangan ke depan untuk menjaga titik berat sepeda ke belakang. Yang kedua, kurangi kecepatan dengan rem depan dan belakang bersamaan. Tekan tuas rem tetapi jangan sampai mengunci roda, karena roda yang slip akan membuat hilangnya kontrol atas arah sepeda dan arah yang tidak terkendali. Yang ketiga, kurangi tekanan atas tuas rem jika sepeda mulai tidak terkendali, atau ketika roda sepeda sudah mulai akan terangkat. Gunakan rem depan sepenuhnya untuk menghentikan laju sepeda. Rem belakang hanya membantu untuk mengurangi kecepatan ya guys. Hal yang harus diwaspadai, yang pertama, rem terlalu lama. Hindari pengereman yang terlalu lama ya guys. Tahan dan lepas rem untuk mengurangi rem yang kepanasan, overheat. Dan teknik ini juga membantu untuk kontrol arah sepeda yang lebih baik. Beberapa jenis bahan rem jika sudah meleleh karena kepanasan tidak akan bisa dipakai lagi, terutama rem berbahan karbon. Yang kedua ya guys, ekstra hati-hati di jalan yang basah. Jalan yang basah 5 kali lipat lebih berbahaya dari jalan yang kering. Untuk mengerem juga diperlukan jarak yang lebih jauh. Jadi sebaiknya kurangi kecepatan sepeda pada jalan turunan yang basah atau hujan guys. Mantap sambil goes. Kita lanjut. Tidak peduli apakah sepeda kita memakai ban basah atau ban baru, kita tidak pernah tahu apa yang di depan sana. Jadi tetap ekstra hati-hati di jalan yang basah tentunya ya guys. Kita lanjut, goes dan goes. Yang ketiga guys, turunan jangan menjadi beban. Menghadapi jalan turunan harusnya mulus dan santai.
Jangan menjadi beban yang membuat kita ekstra fokus dan ekstra konsentrasi terhadap turunan. Latih berkali-kali dengan kecepatan yang aman untuk meningkatkan kecepatan diri, menghindari turunan yang lebih panjang dan curam tentunya guys. Mantap, luar biasa. Hari ini kita ngejalur. Mungkin itu dulu ya guys pembahasan kita di hari ini tentang bersepeda di turunan dengan aman. Terima kasih ya guys. Tetap stay tune di channel Yusuf SF berikutnya karena ada tips dan trik tentang dunia persepedahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.